Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita semua berada saat ini waktu yang tepat untuk kita datang menyembah Tuhan. Waktu yang tepat untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang layak untuk kita sembah, yang kita sanjung, yang kita kagumi. Tuhan yang luar biasa yang terus menyertai kehidupan kita. Tuhan, malam hari ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami membawa hati yang rindu untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kami membawa hati yang terus rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kami mengagumi Engkau lebih dari segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami rindu untuk menyembah, meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Mari Tuhan, Kau berkarya, Kau bekerja dimanapun kami berada ketika kami datang menyembah Tuhan. Kami tahu kami akan menikmati hadirat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa itu memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami kagum akan Engkau, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan
Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari dengan lembut katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji.
akan Engkau Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah. Sebab di dalam-Mu terus sembah Tuhan. Rasakan Tuhan begitu dekat dengan hidup kita. Engkau Tuhan yang tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Bapa, Kau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami,
Kami biji mata-Mu, kami kesayangan-Mu. Kau korbankan semua demi hidup kami. Betapa besar kasih-Mu, ya Allahku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih setia-Mu. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kumuliakan nama-Mu, kumuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, kumuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, oh Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, kumuliakan nama-Mu, kumuliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan.
dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Saja yang layak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kadangkala mungkin kami terasa berat dalam hidup kami. Kadangkala ada beban yang begitu berat menimpa kami. Tapi kami tahu satu hal, kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Tuhan yang besar, yang dahsyat itu yang terus ada dalam hidup kami, memberi kami kekuatan. Bahkan Kau berkata ketika kami berbeban berat, Engkau berkata datang kepadaku anakku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Ini kami Tuhan. Kami mau sujud di altar Tuhan. Sujud di altar-Mu. Engkau mendengar setiap keluhan kami ya Tuhan. Engkau mendengar setiap keluhan kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, darui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sesuatu terjadi saat kami datang di altar Tuhan. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi dalam hidup kami. Sesuatu yang ajaib terjadi waktu kami datang di altar Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segala yang ada dalam hidup kami datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk dengar Engkau berbicara buat kami Tuhan. Mari Engkau berbicara buat kami. Biar pesan firman Tuhan itu terus menguatkan hidup kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami makin serupa dengan Kristus. Kami jadi mempelai yang dewasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali malam hari ini. Setelah kita menyembah Tuhan, kita memberkati Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan kita. Malam hari ini Tuhan juga akan memberkati kita lewat pesannya, saudara. Malam hari ini pesan Tuhan atau firman Tuhan, saya berikan judul terlalu mudah untuk menghakimi. Matius 7 ayat yang pertama, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius 7 ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Suatu kali ada seorang pemburu. Dia membawa seorang gelandangan datang kepada seorang hakim. Dia datang kepada hakim. Pemburu ini melaporkan bahwa si gelandangan yang dibawa mencuri bau masakan, aroma masakan daging buruannya. Gelandangan di hadapan para hakim menjawab, Tuan Hakim, aku tidak mencuri masakannya. Aku tidak mengambil masakan daripada pemburu. Aku cuma mencium baunya. Aku mencium aromanya saja. Setelah hakim mendengar penjelasan dari pemburu maupun gelandangan, hakim berkata kepada gelandangan tersebut, engkau harus didenda 2 keping uang logam. Gelandangan mendengar vonis daripada hakim dengan hati yang susah. Dia mengambil merogoh dari sakunya 2 keping uang logam dan diserahkan kepada hakim. Oleh hakim diterima uang tersebut, lalu diletakkan, ditaruh di dalam sebuah baskom. Suara gemerincing terdengar saat 2 keping uang logam itu diletakkan di dalam baskom. Dan kemudian hakim bertanya kepada si pemburu, hei pemburu, apakah engkau mendengar
suara gemerincing uang logam ini, pemburu berkata, "Ya, aku mendengar." Dan kemudian hakim berkata, "Engkau salah. Engkau telah mencuri dengar suara gemerincing yang bukan menjadi hakmu. Engkau harus dihukum untuk membayar 2 keping uang logam." Lalu kemudian hakim mengambil 2 keping uang logam tersebut dan menyerahkan kembali kepada gelandangan. Si pemburu tertunduk malu dan kemudian dia pergi. Saudara, banyak orang atau bahkan kita sendiri, ini seringkali kita ini terlalu mudah untuk menghakimi orang lain tanpa kita introspeksi diri kita sendiri, tanpa kita mengkoreksi diri kita sendiri, tanpa kita melihat kekurangan kita masing-masing. Apakah kita pernah berpikir saat kita menghakimi orang lain, satu saat hal tersebut, penghakiman itu juga akan kita tuai? Saudara, apa yang kita tabur, kita juga akan tuai, saudara. Ini bukan berbicara hukum tabur tuai, ini bukan hanya sekedar berbicara kita menabur harta, kita menabur uang, kita menabur kebaikan, saudara. Tetapi saat kita menabur penghakiman kepada orang lain, kita pun juga akan dihakimi, saudara. Salah satu bentuk daripada sikap kita menghakimi orang lain adalah kita terus-menerus memikirkan dan mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Saya ulang, saudara. Salah satu bentuk kita ini menghakimi orang lain adalah kita ini selalu memikirkan, bahkan mencari-cari kesalahan atau kekurangan orang lain, saudara. Kalau kita lakukan hal ini, kita menghakimi orang lain, dampaknya negatif buat kita. Dan dampak daripada penghakiman yang kita lakukan, ini bisa berupa perpecahan, perselisihan, iri hati, pertengkaran, saudara. Ini akan dituai saat kita memberikan penghakiman demi penghakiman, saudara. Di Alkitab ada 2 orang tokoh, ada 2 pribadi yang saya mau ambil, yang saya sedikit akan kupas malam hari ini. Pribadi yang pertama namanya adalah Korah. Siapa Korah ini? Korah adalah keturunan Lewi, saudara. Termasuk tua-tua yang diangkat oleh Musa memimpin bangsa Israel juga, saudara. Musa dan Harun ada di atas. Dan kemudian Musa memilih atas 1.000 orang, atas 100 orang, atas 10 orang, masing-masing pemimpin-pemimpin, saudara. Dan Korah, keturunan Lewi, saudara. Dia bukan keturunan dari suku-suku yang lain, keturunan Lewi, saudara. Orang pilihan. Di awal Korah ini dipilih menjadi orang yang memimpin, saudara. Dia orang yang setia, satu kepada Tuhan. Yang kedua setia kepada Musa. Tetapi berjalannya waktu, saudara. Musa ini juga manusia. Seringkali kalau kita baca Alkitab, seringkali kita melihat tokoh-tokoh Alkitab ini mungkin orang-orang yang super, ya. Mungkin keputusannya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, saudara.
Seringkali kita melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu seperti Superman, saudara. Tetapi Musa pun juga manusia. Jemaat Musa itu ada 3 juta orang, hampir 3 juta bangsa Israel, saudara. Dan mungkin di dalam perjalanan, di dalam kepemimpinan Musa, ada keputusan-keputusan yang tidak menyenangkan banyak orang. Tidak menyukakan banyak orang, saudara. Dan Korah salah satunya. Korah ini selalu mengingat. Dia selalu mencari hal-hal negatif daripada Musa. Sehingga ujungnya, dampaknya, Korah ini memberontak kepada Musa, saudara. Dan konsekuensinya, akhirnya Tuhan tidak berkenan. Tuhan menghukum Korah. Berbicara tentang Korah ini bukan saja sekedar ketidaktaatan, bukan tentang itu saja, saudara. Tetapi ada hal bagaimana Korah menghakimi Musa. Dan Tuhan tidak berkenan. Yang kedua, tokoh yang kedua yang ingin saya kupas adalah Daud. Daud ini seorang yang muda dan dia bertumbuh. Tetapi Daud ini tidak disukai oleh Raja Saul. Sekalipun Daud tidak bersalah. Sekalipun Daud ini tidak melakukan pemberontakan apapun, saudara. Daud ini taat 100%. Tetapi Raja Saul bisa benci kepada Daud, saudara. Raja Saul bahkan mencoba membunuh Daud yang juga menjadi menantunya, saudara. Daud ini menantunya Saul, saudara. Raja Saul. Mertuanya mau bunuh Daud. Tetapi Daud, kita lihat saat kita ikuti kisah Daud. Daud tidak pernah membalas kepada Saul. Daud tidak pernah menghakimi Saul, saudara. Bahkan saat Tuhan memberikan 2 kali kesempatan kepada Daud untuk membunuh Saul. Yang pertama di Gua Adulam. Dan 1 kali Tuhan buat seluruh pasukan Saul dan termasuk Raja Saul tertidur lelap. Daud ada di sampingnya. Daud masuk di dalam ujian penghakiman, saudara. Bagi Daud sangat mudah bisa menghakimi Saul saat itu. Dengan mudah Daud bisa membunuh Saul, saudara. Orang terdekat Daud, orang yang berada di sebelah Daud berkata, aku bunuh 1 kali saja, cukup, tidak usah 2 kali ditombak. Tetapi Daud tidak mau menghakimi Saul. Dia berkata, biarlah Tuhan saja yang menghakimi. Tuhan jadi hakim. Saudara, Daud menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Dari 2 kisah, 2 pribadi ini, kita bisa belajar. Ada 2 ujung yang kontras, saudara. Yang kontradiksi. Yang satu Korah dibinasakan, saudara. Daud naik, semakin kuat. Bahkan Daud menjadi raja yang besar. Diingat sampai hari ini, saudara, nama Daud. Dari kisah Korah dan Daud, kita ambil satu pelajaran. Bahwa ada konsekuensi. Ada satu konsekuensi dari penghakiman yang kita lakukan terhadap orang lain, saudara.
seburuk apapun orang lain, sejahat apapun orang lain, kita ini tidak berhak untuk menghakimi. Saya ulang dengan tegas, saudara. Perhatikan baik-baik. Seburuk apapun orang lain, sejahat apapun orang lain, kita ini tidak berhak untuk menghakimi orang tersebut. Serahkan semua penghakiman itu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan kalau menghakimi, ukurannya tepat dan benar. Serahkan semua penghakiman kepada Tuhan. Karena ukuran Tuhan adalah tepat dan benar. Mari saudara, sebagai akhir daripada pesan Tuhan malam hari ini, jadilah calon mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri utama dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolonganmu begitu
saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hatimu disukakan Tuhan, mendengar pujian daripada anak-anak-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah damai sejahtera, kemurahan dan kasih Tuhan turun atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan ada di dalam hidup kami umat-Mu. Engkau yang menjadi pertolongan buat kami Tuhan. Malam hari ini hamba-Mu membawa setiap umat Tuhan dimanapun umat-Mu berada. Mereka yang ada di dalam pergumulan-pergumulan. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang campur tangan menolong umat-Mu. Umat Tuhan yang saat ini sedang di dalam sakit penyakit. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah dan menyembuhkan. Kami percaya kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan itu yang menyembuhkan setiap kami malam hari ini yang sakit. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kelegaan, Tuhan yang memberikan kami kebebasan. Engkau Tuhan yang melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami patahkan segala sakit penyakit, belenggu-belenggu yang mengikat umat Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah anugerah kemurahan Tuhan turun bagi kami umat-Mu. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, umur yang penuh, damai sejahtera, sukacita Tuhan berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan oleh umat Tuhan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Engkau yang membedakan umat-Mu. Saat mereka bekerja dan berusaha, Tuhan memberkati, Tuhan membuka surga buat setiap umat Tuhan. Dan dicurahkan hujan awal, hujan akhir. Anugerah-Mu melimpah atas setiap umat-Mu Tuhan. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan Tuhan. Tuhan yang mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan saja. Kami percaya Tuhan, kami terima janji Tuhan itu. Sekalipun kami berjalan melewati api, kami tidak dihanguskan. Sekalipun kami berjalan melewati sungai-sungai, kami tidak dihanyutkan. Karena Tuhan sendiri yang menyertai dan memegang setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami terima kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan iman dan percaya. Biarlah berkat yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.